Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak jawab salamnya. Kalau kemarin pertama ketemu saya lagi puasa ya Bu ya. Ingat saya bulan Ramadan itu ketika kita lagi berpuasa mungkin agak lemes-lemes sedikit, tapi sekarang masih semangat dengan puasa ya Bu ya. Tapi besok jangan lupa ada puasa sunnah tuh Senin Kemis. Semangat lagi, jawab salam Abdulus salam salah satun. Ada 3 keutamaan daripada mengucapkan salam. Al-awwalu salamatan fiddin wal akhiru fi kalamihi assalamualaikum. Yang pertama, kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat di dalam kalimat assalamualaikum. Wasani, yang kedua, bi rahmatillah fi kalamihi wa rahmatullah. Yang kedua, kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat wa rahmatullah. Wasalisu bil barakah. Yang ketiga, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat wa barakatuh. Makanya kalau kita nggak ngucapin dan menjawab salam merugi, karena apa? Kita nggak dapat 3 keutamaan. Makanya kita biasakan diri semangati menjawab dan mengucapkan salam. Ajarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Yang pertama, kita mendapatkan sunnah baginda Rasulullah. Yang kedua, kita mendapatkan 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang keras, yang semangat mengucapkan dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Ya qawiyyu ya amatin ikfi syarra dhalimin la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Ini ngantuk apa saking merdunya dia dengar. Apa nggak ngejawab Allah ini? Jawab Allah ya Bu ya, semangat. Bila kita mendengar kalimat firman Allah, kita biasakan diri mengucapkan kalimat Allah. Apa itu artinya mengucapkan itu? Menjawab dengan kalimat Allah. Yang pertama, mengesahkan bahwa firman itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa meyakinkan, mengitikadkan ketika nanti kita di alam kubur ditanya man kitabullah. Ya, nanti ditanya tuh apa kitabmu, itu yang dijawab Al-Quran. Makanya kita mengesahkan, membenarkan, meyakinkan dengan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah al-mautu jisru yusallu al-habibu ilal habib. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah kaum ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang saya sangat hormati
yakni Ketua Majelis Ta'lim Ustazah Ibu Tini matana Allah bikulli haya. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dimudahkan daripada segala urusan duniawi akhiratnya, dan juga mudah-mudahan dapat istiqomah bersama-sama dengan kita menyebar luaskan syiar Islam, menyebarkan luas agama Islam khususnya di wilayah Palmerah Barat ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga para ibu-ibu yang saya muliakan dan yang saya sangat hormati, saya mohon maaf nggak bisa nih duduk di sini nih, karena saya kalau ngelihat ibu-ibu tuh kayak ibarat ngelihat orang tua sendiri. Orang tua saya udah nggak ada dua-duanya, jadi saya mohon maaf duduknya di bawah sama kayak ibu. Nggak apa-apa ya Bu ya. Karena kalau dalam kitab Akhlakul Karimah kita adabnya kurang baik. Kalau di depan orang tua kita berdiri di atasnya, itu kurang baik. Tapi zaman sekarang banyak yang melakukan itu, tapi saya nggak bisa karena dari guru saya sananya seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Nanti kalau seandainya saya diundang lagi kemari, nanti cukup pakai rekar aja, karena saya di mana-mana ngajar majelis taklim kaum ibu di Tanah Abang, di Keramat Pulau, di mana-mana saya selalu menggunakan rekar di bawah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang saya sangat hormati dan saya muliakan, yang sebelumnya saya mohon maaf tadi keterlambatan waktu. Saya udah padahal minta mohon tuh sama Bu Tini dimundurin ya jam 8, karena saya jauh dari Cilandak tadi habis ngisi kuliah subuh. Jamaah bapak-bapak, saya mohon bukan pintu maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah jauhkan kita semua daripada segala macam bala bencana, amin amin ya rabbal. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena apa? Dengan karena limpahan nikmatnya yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dengan tak hentinya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Beribu-ribu nikmat Allah berikan kepada kita, bahkan kita nggak akan bisa ngitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat. Insya Allah kita semua selalu sehat walafiat, amin ya robbal. Yang kedua, panjang umur dan iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju majelis ta'lim ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka bercinta kepada baginda Rasulullah, dalam rangka bersilaturahmi. Yang keempat, talabul ilmi. Karena apa? Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, nggak ada batasannya Bu. Jangan mentang-mentang gue mandu nenek-nenek ini nggak mau ngaji, ya jangan ya. Nenek-nenek juga tenang aja, di surga mah nggak ada nenek-nenek. Balik lagi ke ABG, angkatan babe gue. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu berselawat kepada baginda Rasul dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Henti-hentinya kita berselawat baik kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita semua di dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti yaumul qiyamah, amin amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi saya membacakan ayat tadi tentang kehidupan dan kematian? Saya kemarin udah bicara juga sama Ustazah ini, saya akan membawakan tema tentang hakikat hidup di alam dunia. Hakikat hidup di dunia. Kalau kita bicara hidup, tentu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya. Sebelum saya jelaskan di dalam firman Allah, ada dua pertanyaan yang dilontarkan kepada diri kita. Kalau kita melihat tentang kalimat hidup, terus kita mendengar kalimat mati, ada dua pertanyaan yang dilontarkan kepada diri manusia. Mahwal awalu, apa itu yang pertama? Nah, ingat-ingat nih. Pertanyaan yang pertama dilontarkan kepada diri manusia,
Ma yuhyil insan, untuk apa dihidupkannya manusia? Ya, untuk apa dihidupkannya manusia? Langsung dijawab tuh sama Allah di dalam kalimat, di dalam surat Al-Baqarah, saya ayatnya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Pertanyaan yang pertama tadi, untuk apa manusia dihidupkan? Dijawab sama Allah tuh. Kaifa takfuruna billah, mengapa engkau kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal engkau awalnya mati. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, lalu Allah matikan kita lagi. Tsumma yuhyikum, lalu Allah hidupkan kamu lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang pertama, untuk apa manusia dihidupkan? Jawabannya udah jelas tuh di kalimat firman Allah, bahwa manusia semata-mata akan dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tersebut Allah menciptakan manusia dari mulai alam ruh, di alam zuriat, dalam keadaan mati. Lalu ketika ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati tuh ruh tuh nggak bergerak tuh di alam zuriat. Ya, nggak bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain tuh ruh. Lalu dengan kekuasaan Allah, ruh itu dihidupkan sama Allah, dapat bergerak. Lalu ruh yang sudah dihidupkan sama Allah dimasukkan ke dalam rahim sang ibu melalui proses bayi itu ya. Dari mulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ditiupin tuh ruh. Masuk tuh ruh sehingga janin dapat bergerak. Makanya itu kalau lagi hamil tuh ibu ya ngerasain nih, kalau semua nggak ngerasain. Ibu-ibu yang ngerasain tuh ada benjol kanan, kadang benjol kiri, kadang benjol tengah ya bu ya. Nah, itu ketika ruh dimasukkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu proses 9 bulan lamanya bayi tersebut keluar dia tuh ke alam dunia. Ya. Yang keluar ke alam dunia ada yang mati, ada juga yang hidup. Nah, kita ini yang bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup. Ya. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal ibadah. Ya, kalau seusia-usia kita mau ngapain lagi? Ya, banyakin ibadah. Ya, jangan mentang-mentang banyak ibadah kita nggak ngapa-ngapain, salah. Ya, bukan makom kita itu mah. Kalau para wali nggak ibadah, ya dia diam aja di rumah, rezeki mah datang sendiri. Kalau kita bukan makomnya, kalau kita baru tingkat syariat, ya belum masuk ke tingkat hakikatnya belum. Ya masih jauh, saya juga belum bisa. Tapi belajar tasawuf sedikit-sedikit kita pelajari karena untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita ketika di alam dunia dikeluarkan hidup nih, kita bersyukur kepada Allah dikasih kesempatan. Ada bayi yang begitu keluar mati, ya, nggak sempat dia hidup di dunia, nggak sempat dia ngalamin yang namanya menimba amal ibadah, menimba amal kebaikan, belum sempat. Tapi kita alhamdulillah bersyukur sama Allah masih diberikan kesempatan untuk ibadah, memperbanyak amal. Ya. Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah orang-orang yang rugi. Ya, surat apa? Al-Asr. Apal bu ya? Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr demi masa, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, usia makin bertambah. Usia tuh kayak batu es, Bu. Batu es tahu nggak, Bu? Batu es dipakai nggak dipakai tetap aja dia mencair. Sama juga sama usia kita. Umur kita dipakai buat ibadah, nggak dipakai buat ibadah, dipakai untuk bermaksiat, tetap usia makin nambah. Begitu nambah usia, fisik makin lemah. Semakin lemah fisik kita, mendekatkan diri kita dengan yang namanya kematian. Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan sama Allah, manfaatin hidup di dunia nih. Ya, jangan sia-siakan, banyakin ibadah, banyakin amal kebaikan, banyakin syiar. Ya, syiar bukan hanya ceramah atau syiar, bukan. Hakikat syiar Islam itu adalah mengajak kebaikan kepada orang lain. Ya. Ibu-ibu nih nanti nih ketika besok ada pengajian duha lagi, ngajak temennya, Bu, ngajian yuk, Bu. Ya. Ada pengajian duha tuh hari Ahad, habis duha pagi jam 7. Ya, ngajak belajar syiar. Ya, syiar bukan ceramah atau syiar, bukan, itu mah bukan hakikat syiar. Hakikat syiar itu adalah mengajak kebaikan. Ya, Ibu kalau berhasil ngajak orang buat kebaikan, Bu, subhanallah, Bu. Biar kita udah dipendam di alam kubur, pahalanya terus ngalir. Terus nggak berhenti-berhenti tuh. Sampai hari kiamat. Kita ngajarin kebaikan. Cuman ngajak doang, ngajak buat ngaji.